Halo semuanya, kami dari mahasiswa Unika Atmajaya dengan jurusan akuntansi akan menjelaskan mengenai accounting change and error analysis. Topik yang akan kita bahas ada 4, yakni accounting changes, changes in accounting estimates, accounting errors, and errors analysis. Mari kita ke tahap pertama, accounting changes. Perubahan akuntansi dan kebijakan akuntansi memiliki peran penting dalam pelaporan keuangan untuk mempertahankan konsistensi dan komparabilitas informasi keuangan. Perubahan akuntansi terjadi ketika entitas mengadopsi prinsip, metode, atau perlakuan baru dalam pengakuan, pengukuran, atau penyajian transaksi yang memerlukan pendekatan retrospektif. Sementara itu, perubahan estimasi akuntansi terjadi ketika ada revisi estimasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Diterapkan dengan pendekatan prospektif, adopsi kebijakan baru untuk peristiwa sebelumnya yang dianggap tidak material tidak dianggap sebagai perubahan akuntansi, tetapi harus diungkapkan dengan memahami jenis perubahan dan perlakuan akuntansi yang tepat. Maka, konsistensi dan komparabilitas informasi keuangan dapat terjaga. Kemudian, apa saja tipe perubahan akuntansi? Yang pertama ada change in accounting policy. Perubahan kebijakan akuntansi terjadi saat entitas mengadopsi prinsip, metode, atau perlakuan akuntansi yang berbeda dalam pengakuan, pengukuran, atau penyajian transaksi. Contohnya adalah perubahan dari metode biaya rata-rata menjadi metode LIFO, last in first out, yang berarti barang terakhir yang masuk adalah yang pertama dikeluarkan. Dengan melakukan perubahan ini, entitas dapat mencerminkan metode yang lebih sesuai atau relevan dalam mengakui dan mengukur transaksi atau peristiwa keuangan mereka. Kemudian, ada perlakuan dengan pendekatan retrospektif. Perubahan kebijakan akuntansi diterapkan dengan pendekatan retrospektif. Ini berarti laporan keuangan periode sebelumnya diubah ulang untuk mencerminkan kebijakan baru seolah-olah kebijakan tersebut telah berlaku sejak awal. Penyesuaian dilakukan pada saldo awal aset kewajiban dan ekuitas yang terkena dampak. Dampak dari perubahan tersebut dicatat dalam laba ditahan atau retained earning. Dengan menggunakan pendekatan retrospektif ini, laporan keuangan mencerminkan konsekuensi penuh dari perubahan kebijakan akuntansi tersebut. Kemudian kita akan bahas mengenai impracticability in accounting changes atau impracticabilitas dalam perubahan akuntansi. Pertama-tama kita harus mengerti dulu apa itu impracticabilitas. Hal ini mengindikasikan bahwa entitas menghadapi kendala yang signifikan dalam merevisi laporan keuangan periode sebelumnya sesuai dengan kebijakan baru yang diadopsi. Kendala ini dapat berupa keterbatasan sumber daya, manusia, waktu, atau biaya yang tinggi yang terkait dengan pengumpulan dan pengolahan informasi yang diperlukan untuk melakukan perubahan retrospektif yang dijelaskan sebelumnya. Dalam kasus-kasus seperti ini, entitas dapat memilih untuk menerapkan kebijakan baru secara prospektif. Artinya, kebijakan baru hanya diterapkan pada periode berjalan dan periode mendatang tanpa mengubah laporan keuangan periode sebelumnya. Lalu apa saja kriteria impracticabilitas? Pertama, tidak tersedianya data yang dapat diandalkan untuk restatement. Perubahan kebijakan akuntansi mengakibatkan kompleksitas yang signifikan, biaya yang tidak sebanding yang terkait dengan penerapan retrospektif. Maksudnya adalah, jika tidak tersedia data yang dapat diandalkan untuk melakukan restatement laporan keuangan periode sebelumnya, maka penerapan retrospektif menjadi tidak mungkin dilakukan. Hal ini, entitas mungkin menghadapi kendala dalam mengumpulkan atau mengakses data yang diperlukan untuk merevisi laporan keuangan. Yang kedua, hal itu akan menjadi sangat kompleks pada laporan keuangan periode sebelumnya, maka penerapan retrospektif dianggap tidak praktis. Terakhir, jika biaya yang terkait dengan penerapan retrospektif secara tidak proporsional tinggi dibandingkan dengan manfaat yang dihasilkan, maka hal ini juga dapat menjadi pertimbangan dalam melakukan impracticabilitas.
Lalu apa saja pengakuannya? Yang pertama, prospective application. Ketika dinyatakan bahwa impracticabilitas terjadi, entitas menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif mulai dari tanggal perubahan. Pengubahan kembali laporan keuangan periode sebelumnya tidak diperlukan. Yang kedua adalah disclosure requirements. Pertama, disclose the nature of the change and the reasons for the prospective application. Hal ini artinya mengharuskan entitas untuk mengungkapkan informasi mengenai sifat perubahan yang terjadi dalam kebijakan akuntansi, misalnya perubahan metode pengakuan atau pengukuran. Yang kedua, menjelaskan dampak perubahan pada laporan keuangan. Hal ini menuntut entitas untuk menjelaskan bagaimana perubahan tersebut mempengaruhi pos-pos spesifik dalam laporan keuangan. Changes in accounting policy. Menurut definisi, perubahan kebijakan akuntansi melibatkan perubahan dari satu kebijakan akuntansi yang diterima ke yang lain. Sebagai contoh, sebuah perusahaan mungkin mengubah dasar penetapan harga persediaan dari biaya rata-rata menjadi FIFO, atau mungkin mengubah metode pengakuan pendapatannya, kontrak konstruksi jangka panjang, dan metode pemulihan biaya ke metode persentase atau penyelesaian. Jadi ada 3 pendekatan untuk melaporkan perubahan kebijakan akuntansi. Yang pertama, laporkan perubahan saat ini. Nah, dalam pendekatan ini, perusahaan melaporkan efek kumulatif dari perubahan pada laporan laba rugi tahun berjalan. Efek kumulatif merupakan perbedaan laba tahun-tahun sebelumnya antara kebijakan akuntansi yang baru diterapkan dan kebijakan akuntansi sebelumnya. Yang kedua, ada laporkan perubahan secara retrospektif. Aplikasi retrospektif mengacu pada penerapan kebijakan akuntansi yang berbeda untuk menyusun kembali laporan keuangan yang diterbitkan sebelumnya, karena kebijakan baru selalu digunakan. Dengan kata lain, perusahaan itu kembali menyesuaikan laporan tahun-tahun sebelumnya atas dasar yang konsisten dengan kebijakan yang baru diadopsi. Yang terakhir ada laporkan perubahan secara prospektif atau di masa depan. Dalam pendekatan ini, hasil yang dilaporkan sebelumnya tetap ada. Akibatnya, perusahaan tidak menyesuaikan saldo awal untuk mencerminkan perubahan kebijakan. Nah, pendukung proses ini berpendapat bahwa setelah manajemen menyajikan laporan keuangan berdasarkan kebijakan akuntansi yang dapat diterima, laporan tersebut bersifat final. Manajemen tidak dapat mengubah periode sebelumnya dengan mengadopsi kebijakan baru. Menurut alur penalaran ini, penyesuaian kumulatif periode saat ini tidak tepat karena pendekatan tersebut mencakup denotes apa Nave-Mikkel atau tidak ada hubungannya dengan satu pendapatan tahun ini atau peristiwa ekonomi. Selanjutnya saya akan membahas accounting errors. Tidak ada bisnis yang kebal dari kesalahan atau kekeliruan. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, tanpa sebuah pedoman akuntansi dan juga pelaporan kesalahan, seorang investor tidak akan mengetahui efek kesalahan tersebut. Dalam beberapa kesalahan, seperti klasifikasi saldo dalam sebuah laporan keuangan, biasanya dianggap bukan masalah besar bagi investor. Terlebih lagi apabila dibandingkan dengan kesalahan lainnya. Sebagai contoh, kesalahan yang signifikan mencakup kesalahan yang mengakibatkan aset atau pendapatan dilebih-lebihkan. Namun, seorang investor harusnya mengetahui dampak-dampak apa saja yang mungkin terjadi dari semua kesalahan. Bahkan kesalahan yang dianggap bukan masalah besar juga dapat mempengaruhi rasio penting. Lalu, beberapa kesalahan tertentu juga dapat menandakan kelemahan penting dalam pengendalian internal, yang mana dapat menyebabkan kesalahan yang lebih signifikan. Pada umumnya, kesalahan atau kekeliruan dalam akuntansi dapat mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, perubahan pada kebijakan akuntansi. Hal ini dapat menyebabkan perusahaan melakukan kesalahan dalam menyajikan laporan mengenai periode sebelumnya, karena penerapan kebijakan akuntansi yang tidak tepat. Sebagai contoh, sebuah perubahan dalam mengubah basis akuntansi atau pajak penghasilannya menjadi basis akrual. Lalu yang kedua adalah kesalahan matematis. Contohnya seperti salah menjumlahkan lembar perhitungan persediaan saat menghitung nilai persediaan. Yang ketiga, perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak menyusun estimasi dengan baik. Misalnya ketika sebuah perusahaan menetapkan
tingkat penyusutan yang tidak realistis. Yang keempat, kelalaian dalam pengawasan. Contohnya seperti kegagalan dalam menambah atau menunda pengeluaran dan pendapatan tertentu pada akhir periode. Yang kelima, penyalahgunaan fakta. Seperti kegagalan dalam menggunakan nilai sisa dalam menghitung penyusutan. Dan yang terakhir, klasifikasi biaya yang salah sebagai beban dan bukan aset ataupun sebaliknya. Adanya sebuah pedoman untuk melaporkan suatu perubahan dan koreksi akuntansi telah terbukti membantu menyelesaikan beberapa masalah akuntansi yang signifikan dan sudah berlangsung lama secara efektif. Namun, karena ada banyaknya perbedaan situasi dan karakteristik dalam tiap-tiap masalah, penggunaan pertimbangan secara profesional menjadi sangat penting. Dengan menerapkan pedoman ini, tujuannya adalah untuk mempermudah para pengguna laporan keuangan. Dan untuk mencapai tujuan ini, diperlukan akurasi untuk mencegah penggunanya membuat kesimpulan yang salah. Perubahan dalam kebijakan akuntansi dapat dianggap tepat apabila perusahaan menunjukkan bahwa kebijakan akuntansi yang baru ini lebih akurat dan relevan secara representasional daripada yang sudah ada. Namun, menentukan metode yang lebih baik memerlukan beberapa standar atau tujuan. Karena tidak ada standar atau tujuan yang universal yang diterima secara umum, masalah penentuan peningkatan terus menjadi sulit dan membutuhkan penilaian yang baik. Untuk menentukan manakah standar akuntansi yang memiliki dukungan konseptual terkuat sering dianggap sulit. Kesulitan ini ada karena tiap manajer secara alami ingin menunjukkan keuangan perusahaan mereka dengan cara yang terbaik. Terdapat beberapa pertimbangan perusahaan dalam memilih metode akuntansi tertentu, yaitu yang pertama adalah biaya politik. Ketika sebuah perusahaan berkembang menjadi lebih besar, maka perusahaan tersebut akan lebih dilihat dalam sudut pandang politis, yang mana berarti politisi atau regulator akan lebih memperhatikan mereka. Semakin besarnya perusahaan tersebut, maka semakin besar kemungkinan perusahaan tersebut tunduk pada peraturan anti-monopoli, yang mana semakin memperbesar kemungkinan perusahaan tersebut diharuskan membayar pajak yang lebih tinggi. Oleh karena itu, perusahaan yang dipandang secara politis biasanya berusaha untuk melaporkan angka pendapatan dalam jumlah yang rendah untuk menghindari pengawasan regulator. Lalu yang kedua adalah struktur modal. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa struktur modal sebuah perusahaan dapat mempengaruhi pemilihan metode akuntansinya. Misalnya, perusahaan dengan rasio utang terhadap ekuitas yang tinggi lebih mungkin dibatasi oleh sebuah perjanjian utang, yang mana mengakibatkan perusahaan seperti itu lebih cenderung memilih metode akuntansi yang akan meningkatkan laba bersihnya. Yang ketiga adalah pembayaran bonus. Biasanya rencana kompensasi itu mengikat pembayaran bonus manajer dengan pendapatan. Artinya, manajemen akan lebih memilih metode akuntansi yang memaksimalkan pembayaran bonus mereka. Yang terakhir adalah penghasilan lancar. Peningkatan pendapatan yang substansial menarik perhatian politisi, regulator, dan pesaing. Selain itu, peningkatan pendapatan yang besar sulit dicapai pada tahun-tahun berikutnya. Maka, manajer biasanya lebih menyukai laporan pendapatan yang meningkat secara bertahap dan terkadang mengubah metode akuntansi untuk memastikan hal tersebut. Selanjutnya, error analisis. Terdapat 4 contoh kesalahan. Yang pertama, pernyataan kesalahan posisi keuangan. Pernyataan kesalahan posisi keuangan hanya mempengaruhi presentasi aset, kewajiban, atau akun ekuitas. Contohnya adalah klasifikasi piutang jangka pendek sebagai bagian besar dari investasi, klasifikasi catatan yang harus dibayar dengan rekening yang harus dibayar, dan klasifikasi aset tanaman sebagai inventaris. Ketika kesalahan ditemukan, perusahaan mengklasifikasikan ulang item ke posisi yang tepat. Jika perusahaan menyiapkan pernyataan komparatif yang menyertakan tahun kesalahan, maka perusahaan harus menetapkan kembali pernyataan posisi keuangan untuk tahun kesalahan yang benar. Yang kedua, kesalahan laporan pendapatan. Kesalahan laporan pendapatan melibatkan klasifikasi pendapatan atau biaya yang tidak tepat. Contohnya adalah pencatatan penerimaan bunga sebagai bagian besar dari penjualan, pembelian sebagai biaya piutang yang buruk, dan biaya depresiasi sebagai biaya bunga. Kesalahan klasifikasi laporan pendapatan tidak berpengaruh pada pernyataan posisi keuangan dan tidak berpengaruh pada pendapatan bersih.
Yang ketiga, pernyataan kesalahan posisi keuangan dan laporan pendapatan. Jenis kesalahan ketiga ini melibatkan pernyataan posisi keuangan dan laporan pendapatan. Misalnya, anggaplah bahwa si pemilik buku mengabaikan upah yang harus dibayar pada akhir periode akuntansi. Efek dari kesalahan ini adalah pengeluaran bawah negara, kewajiban bawah negara, dan pendapatan bersih yang berlebihan untuk periode waktu tersebut. Kesalahan jenis ini mempengaruhi pernyataan posisi keuangan dan laporan pendapatan. Yang keempat, penyusunan laporan keuangan dengan koreksi kesalahan. Pembahasan analisis kesalahan ini berfokus pada mengidentifikasi jenis kesalahan yang terlibat dan menghitung koreksinya dalam catatan. Kami telah mencatat bahwa perusahaan harus menyajikan koreksi kesalahan pada laporan keuangan komparatif. Demikian adalah hasil dari presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf dan semoga presentasi ini menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih semuanya. Dadah.